Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, mulai terungkap ya adanya bukti elektronik. Ya boleh dikatakan demikian. CCTV kini membongkar semua kebohongan-kebohongan selama ini yang dilakukan oleh para terdakwa Ririn dan juga Priyo. CCTV inilah yang membuktikan bahwa ada peran keduanya dalam kasus pembunuhan di Indramayu, Jawa Barat. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, saya ingin membacakan informasi langsung dari sumbernya. Dari Kompas.com, terjawab semua penyidik kuliti kebohongan Ririn Rifanto dalam pembunuhan satu keluarga Indramayu. Ya, 25 Mei 2026 pukul 20.57. Indramayu, Kompas.com, teka-teki perbedaan versi kronologi serta pelaku pembunuhan satu keluarga di Pauman Indramayu yang sebenarnya akhirnya terjawab. Dalam persidangan lanjutan hari ini, Senin 25 Mei 2026, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi verbalisan tambahan, yaitu Prasetyo, penyidik yang memeriksa Priyo, Teguh, penyidik yang memeriksa Ririn, dan Denis, anggota Inavis. Kehadiran para penyidik ini berhasil menguliti habis skenario kebohongan yang sempat berbelit-belit selama proses hukum berjalan. Dari fakta persidangan, kuasa hukum terdakwa Priyo, Ruslan, menegaskan bahwa otak utama di balik pembunuhan keji ini adalah terdakwa Ririn Rifanto. Kalau dari rangkaian CCTV yang sudah diputar itu, pelaku utamanya adalah Ririn dan Priyo. Membantu seluruh perbuatan Ririn, ujar Ruslandi. Sebelumnya sempat bergulir 3 versi kronologi. Versi pertama adalah kronologi menurut JPU dalam dakwaannya yang menyebut pelaku pembunuhan adalah Ririn dan Priyo di dalam rumah mereka. Versi kedua adalah keterangan Ririn dan Priyo pada awal persidangan hingga menyeret 4 nama yang terdiri dari Aman Yani, Hardi Yoga, dan Joko di dalam rumah korban. Dalam kronologi ini, Ririn diposisikan tidak mengetahui pembunuhan dan Priyo sebagai saksi mata yang turut serta membantu menguburkan jenazah. Sedangkan versi terakhir adalah keterangan Priyo terbaru yang menyebut bahwa 4 nama pelaku sebelumnya adalah fiktif dan pembunuhan sebenarnya adalah Ririn. Sedangkan Priyo disebut hanya membantu menguburkan jenazah. Lokasi pembunuhan pun diterangkan Priyo dalam kesaksian terbarunya. Terjadi di 2 tempat. Pertama, di toko milik korban, dan kedua di rumah korban. Penyidik Prasetyo menuturkan, sejak awal pemeriksaan di kepolisian, baik Ririn maupun Priyo sebenarnya sudah mengakui keterlibatan mereka. Bahkan saat rekonstruksi, tidak ada satupun adegan yang dibantah oleh kedua terdakwa. Nama-nama fiktif tersebut baru muncul belakangan di persidangan. Namun, Priyo tidak menampik adanya perbedaan dinamika saat namun Prasetyo
tidak menampik adanya perbedaan dinamika saat pemeriksaan berlangsung dari kedua terdakwa. Dijelaskan Prasetyo, Priyo awalnya mengaku hanya terlibat menenggelamkan bayi 8 bulan di bak mandi. Sementara Ririn menyebut Priyo ikut memukul korban lainnya yang terdiri dari korban Budi, Saroni, dan Wis. Saat dikonfirmasi bersamaan di meja penyidik, Ririn langsung mengintimidasi Priyo. Ada argumentasi antara lain Ririn dan Priyo. Ririn lalu berbicara kepada Priyo, "Sudah Priyo, kamu jujur saja." Nah, pada saat itu tersangka Priyo langsung terdiam dan akhirnya membenarkan keterangan Ririn, kata Prasetyo di hadapan majelis hakim. Ruslandi menjelaskan bahwa kliennya Priyo terpaksa mengikuti skenario kebohongan sejak awal karena berada di bawah tekanan dan dominasi Ririn. Jadi pada saat itu keterangan yang mengalir dari saudara Priyo itu selalu dikonfirmasi kepada Ririn. Padahal sebenarnya Priyo ingin menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Pantauan Kompas.com, JPU saat itu juga bertanya terkait kesaksian Priyo dalam BAP dan keterangan terbarunya soal rencana pembunuhan. Dalam BAP disebut Priyo sudah mengetahui akan terjadi pembunuhan, sedangkan kesaksian terbarunya ia tidak tahu dan hanya diajak untuk menemani Ririn yang disebut hendak melakukan bisnis sembako dengan korban. Menjawab pertanyaan itu, Prasetyo menegaskan sebelum adanya argumentasi antara kedua terdakwa, Priyo sudah lebih dahulu mengaku tahu soal perencanaan pembunuhan yang akan dilakukan oleh Ririn. Tahu bahwa dari awal Priyo sudah diberitahu oleh Ririn untuk melakukan eksekusi Budi. Nah, keterangan itu saya dapat sejak awal dari tersangka, kata dia. Masih disampaikan oleh Prasetyo, kedua terdakwa tersebut memang sempat berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Salah satunya terkait keberadaan palu godam atau senjata yang mereka gunakan untuk menghabisi nyawa para korban. Dalam pemeriksaan, terdakwa menyebut palu itu dibuang di sungai di Desa Babadan, Kecamatan Sindang. Polisi bersama warga bahkan sampai terjun ke sungai mencari palu itu, tapi hasilnya nihil. Priyo baru buka suara setelah sidang sebelumnya. Palu tersebut akhirnya berhasil ditemukan. Lokasinya berada di selokan, sekitar 100 meter dari TKP rumah korban. Sama seperti keterangan Prasetyo, Teguh yang dihadirkan sebagai saksi juga menyampaikan hal yang sama. Teguh mengatakan proses pemeriksaan kedua terdakwa ini turut disaksikan oleh beberapa penyidik lainnya, termasuk oleh kuasa hukum mereka yang kala itu adalah Ruslandi. Lebih lanjut, Teguh menyampaikan keterangan dari kedua terdakwa kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, hasilnya berkesesuaian. Kecuali kejadian di TKP, karena hanya kedua terdakwa yang mengetahui kejadian di sana. Itu berkesesuaian kecuali yang di dalam TKP rumah, katanya. Masih berdasarkan keterangan Teguh dan Ririn juga mengakui soal rencananya yang mengkambing hitamkan saksi bernama Evan dengan pura-pura menjadi korban Budi dengan mengirim pesan kepada Evan untuk menggadaikan mobil pick up milik korban. Sehingga seolah-olah Evan adalah pelaku dari pembunuhan Budi dan keluarganya tersebut, ujarnya. Tak hanya itu,
JPU juga bertanya soal SIM card ponsel terdakwa Ririn yang berubah dari operator Tri ke Telkomsel. Teguh menjawab, saat penangkapan nomor pada ponsel terdakwa Ririn adalah Telkomsel. Diduga kuat Ririn mengganti nomornya saat jelang dilakukan penangkapan. Selain itu, Ririn juga menghapus semua data penting yang ada di dalam aplikasi WhatsApp miliknya. Meski begitu, barang bukti ponsel terdakwa telah dikirimkan penyidik Polres Indramayu ke Puslap 4 Polri untuk diekstraksi dan hasilnya kini telah dilampirkan pula sebagai barang bukti. Ada ya ekstraksinya ya. Kemudian kita kirim ponsel terdakwa ini ke Puslap 4 Polri untuk dilakukan ekstraksi atau celebrate. Dan hasilnya forensik kami sudah lampirkan, jelasnya. Titik terang kasus ini diketahui mulai terungkap berkat rekaman CCTV terbaru yang juga diserahkan sebagai barang bukti pada persidangan hari ini. Rekaman tersebut disampaikan Teguh didapat dari 3 titik berbeda, yakni dari bengkel di samping tempat kejadian perkara TKP, toko korban, rumah di sebelah kanan TKP, dan area samping tempat fotokopi. Di sana terekam jelas runtutan aktivitas kedua terdakwa, mulai dari awal datang ke TKP, dilanjut menuju toko yang juga menjadi TKP pembunuhan awal, hingga proses pemindahan jenazah korban Budi dari toko ke rumah. Teguh juga memastikan tidak ada pelaku lain yang terlibat selain Ririn dan Priyo. Sementara itu, ini adalah menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara kesaksian Priyo, antara dakwaan jaksa, dan juga pengakuan Ririn. Soal TKP pembunuhan yang terjadi di 2 lokasi, termasuk soal tidak adanya pelaku lain yang terlibat selain kedua terdakwa tersebut. Jadi, tergambar jelas seperti yang disampaikan oleh Priyo bahwa pelaku itu hanya 2 orang. Adapun terkait perbedaan keterangan saat pemeriksaan BAP, dijelaskan bahwa Priyo mengaku di bawah tekanan Ririn. Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh saksi perbalesan, yakni penyidik yang memeriksa terdakwa. Dari semua fakta tersebut, ia menyimpulkan bahwa otak pembunuhan sebenarnya satu keluarga ini adalah Ririn Rifanto. Kalau dari rangkaian CCTV yang sudah diputar itu, pelaku utamanya adalah Ririn dan Priyo bersama-sama membantu perbuatan Ririn. Sebagai informasi bahwa kasus pembunuhan satu keluarga itu terjadi di rumah korban di Jalan Siliwangi nomor 52 Kelurahan Pauman Indramayu. 5 korban tewas dalam kasus tersebut yakni Haji Saroni 75 tahun, Budi 45 tahun, istrinya Wis 40 tahun, anak mereka RK 7 tahun dan Bazi B berusia 8 bulan. Jenazah para korban ditemukan pada Senin 1 September 2025 setelah warga mencium bau busuk dari dalam rumah. Dari hasil penyelidikan dan alat bukti, polisi menyebut bahwa pelaku pembunuhan tersebut mengarah kepada Ririn dan Priyo. Keduanya kemudian ditangkap di wilayah Kecamatan Kendokan Bunder, Indramayu pada pukul 03.00 WIB 8 September 2025. Oke.
inilah akhirnya. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan drama. Drama terkait dengan kasus yang terjadi di Pauman, Indramayu, Jawa Barat. Begitu janggal ya ketika awal kita mengikuti perkara ini. Bagaimana bisa satu terdakwa mengatakan tidak melakukan, sementara satu terdakwa yang lain mengatakan membantu menguburkan. Sehingga terdapatlah 3 versi. Versi dakwaan dari jaksa penuntut umum, versi dari Ririn yang mengatakan bahwa pada saat kejadian dia tidak berada di TKP. Kemudian versi yang lain adalah Priyo, bahwa dia hanya membantu apa yang dilakukan oleh Ririn. Nah, dari sini justru ya, dari sidang terakhir ini saya melihat dari awal proses penanganan perkara ini nampaknya menimbulkan begitu banyak perbedaan-perbedaan. Namun jika sekarang ini dirangkai ya menjadi potongan-potongan puzzle yang telah tersusun, bahwa sebenarnya telah terjadi perencanaan oleh Ririn dan Priyo untuk melakukan pembunuhan terhadap Budi. Kemudian melakukan pembunuhan terhadap Haji Saroni, Ibu Ais, Ibu Iwis, dan kedua putranya, kedua anaknya. Hanya 2 orang ini antara Ririn yang dibantu dengan Priyo. Apapun alasan mereka, dari rangkaian yang terpampang jelas di CCTV menunjukkan keduanya dengan bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan tersebut. Salah satu yang tergambar di sini adalah ketika terjadi pembunuhan, kemudian si Priyo tidak melakukan ya seperti tidak ada rasa ketakutan. Kemudian membantu memindahkan mayat korban, menggendong bersama-sama keduanya. Dari sini saja sudah kelihatan begitu jelas ya, antara Ririn dan Priyo adalah pelaku pembantaian dari kelima korbannya. Yang berikutnya, dari proses perjalanan mulai dari kejadian di TKP pertama, kejadian di TKP kedua, keduanya ini saling membantu. Ya membersihkan, ya menarik korbannya, menarik mayatnya, ya menguburkan mayatnya. Ini semua dilakukan oleh keduanya. Kemudian keduanya pun juga menghabisi harta kekayaan, harta yang digunakan oleh para korbannya, termasuk mengambil handphone, perhiasan dan sebagainya, termasuk adalah uang. Dan yang berikutnya lagi, dalam proses pelarian pun keduanya bersama-sama. Artinya apa? Melihat dari fakta ini, keduanya tidak bisa dipisahkan. Dan saya meyakini dua-duanya terjerat dalam kasus yang menyebabkan korban 5 orang ini terbantai. Teman-teman, inilah fakta bahwa peran daripada
digital forensik, peran daripada CCTV. Memang CCTV tidak berbicara, namun CCTV mengungkap fakta. Teman-teman sekalian, dari semua yang sudah digambarkan ya dalam informasi tadi, ini menunjukkan adanya rencana untuk mengelabui proses persidangan. Seperti yang disampaikan dalam persidangan, seolah-olah keduanya bukanlah pelaku utamanya. Padahal kalau dicermati, keduanya lah yang menjadi penyebab dibantainya 5 orang ini. Ya, karena tidak mungkin ini terjadi jika hanya Ririn saja yang melakukan. Demikian juga tidak mungkin hal ini terjadi jika Priyo saja yang melakukan. Ini begitu jelas tergambar di antara keduanya saling bekerja sama. Meskipun di antara kedua ini sudah berbagi peran. Nah, berbagi peran inilah di antara keduanya telah sepakat dengan bersama-sama melakukan perencanaan, pembantaian, pembunuhan. Ini sungguh sangat keji, teman-teman. Sungguh sangat keji. Antara Priyo dan Ririn, antara Ririn dan Priyo tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya justru di sini terlihat nampak jelas terlibat dalam proses pembantaian ini. Tidak ada satupun dari mereka yang punya niat untuk membuka bahwa kamilah pelakunya. Tidak ada. Mereka berdua saling kontradiktif dengan keterangan-keterangan dan fakta-fakta dalam dakwaan jaksa dan di persidangan. Teman-teman, ini sungguh sangat mengerikan ketika membentuk potongan-potongan puzzle ini menjadi sebuah gambar. Dan inilah akhirnya. Karena keduanya inilah para korban kehilangan nyawa. Itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bye.